Di dalam box ini ada PC yang bisa dibawa dan dimainkan di mana-mana. Ceplok. Yap, bener teman-teman. Di dalam box ini ada PC yang kita bisa bawa kemana-mana, atau kita juga bisa mainkan atau operasikan dimanapun kita berada. Waktu lihat kemasannya ya, pertanyaan pertama, masa ada PC yang muat di box sekecil ini? Kalau kalian pikir mungkin mini PC, bisa jadi. Cuman seingat saya kalau mini PC itu agak tebelan dikit. Cuman kalau yang ini itu dari boxnya kelihatan kayaknya lebih tebelan mini PC daripada ini. Dan di video kali ini adalah hands-on, sekalian kita coba nanti untuk review lengkapnya tentang produk ini. Perkenalkan, ini adalah GPD Win 3. Sebelum kita bahas desain dan spesifikasinya, pertanyaan pertama yang muncul di otak saya adalah ini pabrikan mana dan ini brand apa sebenarnya? Nah, GPD itu udah fokus memproduksi mini laptop, UMPC, dan Android handheld sejak tahun 2013 di China. Dan kalau kalian kenalnya itu Nintendo Switch, yang kayak di pasaran tuh udah nggak ada lawan pokoknya. Karena untuk konsol gaming kayak gitu cuma Nintendo aja. Atau ada lagi, mungkin Alienware, cuman masih setahap konsep atau belum dikeluarkan. Tapi sekarang GPD Win 3 ini hadir jadi kompetitor yang kayaknya perlu dipertimbangkan deh buat Nintendo, karena secara ukuran layarnya juga hampir mirip dengan Nintendo. Sebelum kita bahas layarnya, kita bahas dulu untuk desainnya. Langsung aja kita buka untuk tahu kira-kira apa yang kita dapatkan saat kita membeli GPD Win 3. Oh ya, untuk harganya cukup menguras dompet. Harganya itu di angka 10 juta ke atas atau di harga 12 jutaan. Buat kalian tertarik, langsung aja cek link pembelinya di bagian deskripsi. Nah, kalau untuk kemasannya simple, warna hitam kayak gini. Kemudian di bagian depan seperti biasa pastinya ada keterangan produk dari yang akan kita buka kali ini. Kalau kalian ngikutin video DKID dan sering nonton videonya tuh pasti tahu kita pernah buka kemasan yang mirip banget dengan kemasan ini, yaitu Morange, yaitu sebuah pocket kamera. Langsung aja kita buka. Nah, untuk yang pertama ya seperti biasa kita dapetin kayak user manual, kemudian gamepad ini sendiri, dan ini masuk ke gamepad ya teman-teman. Kok copot? Kayaknya kita harus kayak gini. Nah, kita pasang dulu. Oke, dan kurang lebih seperti ini untuk penampakan fisiknya, dan untuk warnanya all black. Sedangkan untuk satu varian lain yang katanya limited edition warnanya itu silver. Jadi malah yang silver, yang limited, yang hitam kayak gini bisa kalian beli atau kalian temukan dengan sangat mudah. Terus dalam paket pembeliannya kita dapetin kayak pelindung kayak gini, dan kayaknya cuma buat kemasan aja. Terus dapetin screen protector. Nah, kayak gini bisa dipasang ke bagian layarnya. Oke juga nih. Dan dapetin kosong, ini mungkin di dalamnya sini karena itu untuk manual booknya ada di sini, mungkin ditaruh di sini. Karena kita emang sempet buka juga untuk ngetes kira-kira gimana sih performa dari GPD Win 3. Dan sebenarnya dalam paket pembeliannya itu kita bakal dapatkan lightning. Sekalian kabel cas dari Type C ke Type C. Tapi waktu kita buka nggak dapet nih. Jadi kayaknya kita harus beli sendiri. Oke. Nah, langsung aja kita bahas yang paling penting adalah GPD Win 3 ini. Nah, untuk desainnya all black sesuai warna yang sudah kita sebutkan di awal video tadi. Kemudian untuk desainnya benar-benar cocok kalau dimasukkan ke handheld console. Karena emang pas dengan berat yang cuma 550 gram, nggak sampai 1 kilogram, jadi cocok untuk dimainkan di dalam maupun di luar rumah. Terus bagian kontrolernya ada analog yang nyaman juga, kalau digunakan kerasa smooth sih. Kayak gini. Untuk mengoperasikan arah lainnya juga kita disediakan tombol seperti ini, mirip banget sama stick PS atau stick Nintendo Switch juga kayak hampir-hampir kayak gini nih kayaknya. Terus di bagian kanan seperti biasa ada tombol E, B, dan juga X dan Y untuk mengoperasikan game yang lagi kita mainkan. Dan kalau kalian lihat lebih detail, nanti coba di B-roll, di bagian tombol-tombol ini sebenarnya udah kayak stick PS karena ada X, kotak, segitiga, sama bundar. Jadi hampir mirip banget sama stick PS. Dan sebelah kiri lagi ada select start seperti biasa, dan di sebelah kanan ada fingerprint unlock. Jadi kalau kalian mau
amankan gamepad ini dari tangan-tangan jahil, bisa langsung di setup untuk fingerprintnya. Kemudian ada tombol X untuk memilih widget atau mengatur widget yang ingin kita tempatkan di layar dari GPD Win 3 ini. Nggak hanya itu, di bagian sini juga terdapat R1, R2, L1, dan L2. Tapi mana L3-nya? R3-nya bisa diaktifkan dengan menekan analog di bagian kanan dan juga kiri. Terus yang uniknya di bagian belakang sini juga terdapat 2 tombol. Jadi ini tombol teman-teman buat di custom. Misalnya kita mau ke task manager, tinggal pencet di sini, langsung terbuka secara otomatis, nggak perlu Ctrl Alt Del. Nah, kalau buat gaming konsol itu yang paling penting ukuran layarnya. Untuk GPD Win 3 ini ukuran layarnya itu 5,5 inch, udah touchscreen. Dan emang nggak sebesar Nintendo Switch sih. Kalau Nintendo Switch kan 6,2, jadi beda sekitar 0,7 inch. Tapi kalau beda nggak sampai 1 inch kayaknya nggak terlalu ada perbedaan. Dan spesifikasi teknisnya layarnya udah NTSC 84% dan untuk layarnya masih HD aja, belum Full HD dengan resolusi 1280x720 dan dengan rasio 16:9. Untuk tingkat kecerahannya sendiri 400 nits dengan 268 ppi dan udah pakai material Gorilla Glass juga. Apalagi kita juga disediakan pakai screen guard juga. Jadi pastinya udah aman kalau kita mau pegang-pegang dan pengen bagian lainnya itu kelihatan lebih aman. Dan sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini disebut PC gaming? Nah, coba deh kita lihat. Kita coba lagi ya. Pakai kamera atas kayak gini. Nah, sebenarnya GPD Win 3 ini emang bener-bener seperti PC gaming. Karena udah pakai prosesor Core i7 generasi 11 yaitu 1165G7. Jadi kalau secara performa masih bisa diandalkan tapi bisa hemat baterai. Nah, sedangkan untuk RAM-nya itu 16 GB dengan speed atau kecepatan 4200 MHz. Sedangkan untuk penyimpanan, jangan khawatir, kita disediakan penyimpanan yang cukup leluasa di angka 1 TB dengan SSD NVMe generasi ketiga yang pastinya udah bikin booting atau nyalain PC gaming yang portable kayak gini makin kenceng. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, prosesor Core i7 1165G7 ini punya 4 core dan 8 thread dengan base clock-nya itu 2,8 GHz dan turbo speed-nya sampai 47 GHz. Cukup menjanjikan kayaknya buat main game. Dan meski masih pakai graphic card bawaan yaitu Intel Gen 12 Iris Xe yang hampir disamakan kayak graphic card punya Nvidia yaitu MX 350 yang emang bawaan dari prosesornya. Nah, untuk kapasitas baterainya itu 3900 mAh. Kalau dibilang besar, kayaknya masih ada beberapa smartphone yang udah pakai baterainya itu 5000 mAh. Sedangkan untuk kapasitas baterainya bisa bertahan sampai 3 jam kalau buat main game yang berat atau aplikasi berat. Sedangkan untuk pemakaian medium bisa bertahan sampai 6 jam. Dan untuk port pengecasannya tuh terletak di bagian bawah sini. Jadi pastinya nggak bakal ganggu waktu kita main game. Dan udah Type-C, udah fast charging harusnya. Tapi nggak hanya itu. Ini punya connectivity itu Thunderbolt 4. Jadi kalau kita mau mirroring ke laptop atau ke layar yang udah 4K atau 8K, bisa banget menggunakan port connectivity Thunderbolt di bagian bawah sini. Jadi selain ngecas, kita juga bisa mirroring. Karena mungkin misal kita main game tuh layarnya kelihatan terlalu kecil, kita bisa mirroring ke layar yang lebih besar. Nah, GPD Win 3 ini juga udah dibekali dengan Wi-Fi 6 802AX dengan dual band dan juga udah Bluetooth-nya itu Bluetooth 5 atau generasi terbaru. Dan biasanya kita mau main game dengan konektivitas Wi-Fi bisa banget atau mendengarkan musik. Kalau buat dengerin musik sih kualitas sound-nya bener-bener harus diakui kalau emang kenceng banget sih untuk speaker yang ada di bagian bawah sini karena selain kenceng udah stereo juga. Dan dalam paket pembeliannya kita bakal dapatkan OS atau operating system bawaannya yaitu Windows 10 Home. Jadi kita nggak perlu install lagi, udah langsung tinggal pakai. Tapi kalau mau di-upgrade ke Windows 11 kayaknya juga bisa sih. Kemudian kalau di-upgrade SSD-nya itu punya form factor M.2 dengan ukuran 2280. Kalau untuk bagian RAM-nya juga nggak bisa di-upgrade. Jadi kayaknya mentok emang di 16 GB. Dengan speed-nya itu kayaknya masih relevan sih untuk beberapa tahun ke depan. Karena speed-nya itu sampai 4000-an MHz. Karena untuk konsumsi
kinerja prosesor yang banyak, pastinya butuh speed dan juga kapasitas RAM yang benar-benar mumpuni untuk mendukung kinerja dari prosesornya. Lanjut kita tes performanya. Untuk Cinebench R15 dapetin skor CPU-nya 727 CB dan untuk single core-nya 73 CB dengan CPU temperatur yang masih aman yaitu 45 derajat Celcius. Jadi kipasnya itu nggak terlalu kerasa kepanas waktu dipegang. Dan untuk yang kedua kita cobain juga untuk Cinebench R23 dan untuk multicore-nya dapetin skor 4792, sedangkan untuk single core-nya 1445 dengan CPU temperatur 43 sampai 45 derajat Celcius. Jadi cukup aman waktu kita benchmark dengan kedua software tadi. Nah, karena ini PC portable pastinya juga bisa buat ngedit. Tapi setelah kita cobain ya seperti kalian lihat kurang nyaman. Tetap butuh monitor eksternal. Jadi disarankan untuk ngeditnya itu di monitor yang lebih besar dengan connectivity Thunderbolt-nya. Dan waktu kita cobain buat render video yang biasa kita pakai untuk ngetes performa CPU-nya, GPD Win 3 ini bisa ngerender dalam waktu 9 menit lebih, hampir 10 menit. Jadi kerasanya ya cukup lama ya, karena biasanya tuh bisa ngerender sekitar 1 sampai 3 menit harusnya. Waktunya kita cobain buat main game PUBG, dan ini bukan PUBG Mobile tapi PUBG PC. Dan untuk performanya masih normal waktu scene naik pesawat kayak gini, karena memang pastinya scene-nya nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah mulai perang atau ketemu musuh apalagi panik, nah pasti drop di bawah 30 fps, sedangkan fps terbawahnya adalah 25 fps. Lanjut buat ngetes Shadow of Tomb Raider, dan waktu kita benchmark dapetin frame rendernya itu 3217 dan average fps-nya 30 fps. Kalau untuk fps gitu sih untuk beberapa scene yang normal pastinya masih aman, tapi kalau untuk scene yang banyak action atau perang-perangnya itu pastinya bakalan drop di bawah 30 fps. Nah, waktunya kita cobain buat main game sejuta umat yaitu PES, dan didapatkan kalau untuk settingan mediumnya tuh masih normal untuk 60 fps, jadi pastinya kerasa smooth aja. Tapi kalau waktunya ngegolkan dan pemainnya joget-joget atau selebrasi, biasanya kualitas gambarnya bakalan naik dan ada drop fps tapi nggak sampai di bawah 30 fps, jadi masih kerasa aman. Dan sekarang waktunya kita siksa GPD Win 3 ini dengan Assassin's Valhalla. Untuk setting sih masih 60 fps ke atas, tapi waktu gamenya main atau in game bisa sampai 20 fps, nggak naik-naik, jadi otomatis bakalan patah-patah. Jadi buat main Assassin's Valhalla di GPD Win 3 nggak terlalu kita rekomendasikan. Nah, enaknya tuh kalau punya device portable kayak gini bisa main game favorit kita sambil posisi super PW. Dan makin PW kalau pakai kasur dari Royal Foam. Busanya tuh kerasa tebel banget karena high density, jadi punya tingkat kepadatan yang tinggi, apalagi udah garansi sampai 20 tahun. Terus nggak perlu khawatir jamur atau bakteri karena Royal Foam juga udah punya teknologi sanitize yang pasti bikin jamur dan bakteri kabur. Jadi pastinya aman banget sama orang yang punya asma atau alergi debu. Menariknya Royal Foam ini praktis banget karena dikemas dengan ukuran super praktis yaitu 43 x 43 x 105 cm aja. Jadi mudah dibawa kalau menggunakan mobil pribadi dan bakalan ngembang sempurna waktu dibuka dari plastiknya. Dan seperti biasa untuk link pembelian bisa cek di bagian deskripsi. Jadi kesimpulannya untuk GPD Win 3 ini emang ini merupakan PC gaming yang bisa dibawa kemana-mana. Atau lebih tepatnya PC gaming portable. Nggak bisa dibilang mini karena bukan mini PC, tapi ini kayaknya emang masuknya ke konsul sih. Karena selain buat kerja, ya kalian juga bisa ngira-ngira sendiri ya untuk kerja yang dimaksud tuh apa. Kalau mungkin nulis skripsi di touchpad keyboard ini kayaknya jadi kurang nyaman. Tapi kalau cuma balesin email atau balesin chat di WA yang udah keinstall di sini, atau mungkin ngetik-ngetik yang ringan masih oke. Tapi kalau ngetik skripsi kayaknya kurang ya, karena untuk feel keyboardnya sendiri nggak bisa kita ketik dengan 2 jari kayak gini, karena pastinya jadi ini nih, jadi kepencet-pencet yang bagian lainnya yang harusnya kepencet. Dan selebihnya untuk mainin game udah aman. Jadi untuk beberapa game AAA yang kita cobain juga untuk FPS ini dapat juga cukup stabil. Kemudian untuk ketahanan baterainya ya memang sedikit hampir sesuai dengan spesifikasinya, yaitu hampir 3 jam. Dan waktu kita cobain buat main game langsung keluar bunyi kipasnya di bagian sini karena ada exhaustnya di bagian sini. Dan ya untuk suara kipasnya sih nggak mengganggu banget kayak beberapa
laptop gaming yang kalau dinyalakan di high performance-nya itu langsung bunyinya itu gerang gitu. Kalau ini minim banget kerasa suaranya. Malah yang poin plusnya adalah di bagian speakernya itu emang kerasa kenceng banget. Selebihnya memenuhi kalau dibilang ini merupakan gaming konsol juga karena selain praktis kayak gini, kalau kita menggunakan keyboardnya tinggal slide, kalau ke bagian bawah gini, tinggal main game yang kita inginkan. Beratnya juga cuma 500-an gram, nggak sampai 1 kilogram. Jadi pastinya kalau kita mau bawa kemana-mana juga nggak bakal malas juga. Tapi menurut saya ya balik lagi ke game yang kita mainkan. Kalau kita mainnya PES atau Pro Evolution Soccer, pastinya kerasa kecil-kecil banget ya meskipun layarnya udah 5,5 inch. Makanya kita butuh di bagian bawah tuh Thunderbolt ini, jadi bisa dihubungkan ke layar yang lebih besar dengan resolusi juga yang jauh lebih besar dibandingkan layar dari GPD Win 3 ini. Jadi kayaknya masih aman kalau kita mau buat main game di dalam rumah. Tinggal bawa ininya kemana-mana waktu pengen di luar rumah. Kalau di rumah kita bisa main game dengan TV yang punya resolusi lebih besar daripada GPD Win 3 ini. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus Dikadi dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.